Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua berefleksi, tetapi seperti meditasi. Tidak persis meditasi, hanya berefleksi dengan berandai-andai, dengan bertanya diri, dan mencoba merenungkan lebih dalam apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita sadari. Tentu ini adalah sebuah pengandaian, sebuah usaha untuk lebih paham apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu itu membantu kita. Kalau tidak, anggap saja sebagai sebuah latihan untuk menemukan apa yang sungguh penting, perlu di dalam hidup kita. Kita mencoba membayangkan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan atau kehancuran bisnis, usaha karena pandemi. Banyak yang karena pandemi kehilangan pekerjaan. Padahal pekerjaan itu bukan saja mendatangkan uang, tetapi juga mendatangkan status. Bekerja di sebuah perusahaan misalnya, entah sebagai bagian pemasaran, entah sebagai bagian HRD, entah menjadi manajer, siapa tahu. Dan kemudian karena pandemi hilang semuanya. Bukan hanya penghasilannya yang hilang, tetapi juga sebagian dari identitas dirinya ikut hilang. Bagaimana perasaannya? Pasti galau, pasti sedih, pasti frustrasi, bahkan ada yang putus asa karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan identitas sebagian, karena juga kehilangan pencaharian, dan banyak kesulitan yang lain muncul. Karena kita sudah menyatukan diri antara diri kita, identitas diri kita dengan pekerjaan kita, dengan status kita berkaitan dengan pekerjaan itu. Ada yang kehilangan usaha, karena itu bukan hanya masalah pekerjaan, dia tidak bekerja kepada siapa-siapa karena dia adalah pengusahanya. Tapi tiba-tiba usahanya hancur, tidak bisa jalan karena pandemi. Sama, penghasilannya hilang, bahkan rugi, bahkan bisa jadi berhutang atau tidak mampu membayar hutang, dan juga identitas diri, statusnya juga ikut hancur. Pasti menderita, pasti sedih, pasti frustrasi, bahkan kadang-kadang putus asa. Bagaimana kalau kita melihatnya dengan cara yang lain? Bukankah pekerjaan kita cepat atau lambat akan hilang? Entah karena pensiun, entah karena kita tua dan sakit. Cepat atau lambat kita akan kehilangan pekerjaan kita. Dan itu berlaku bagi semua. Bagaimana kalau kemudian kita melihatnya dengan cara yang berbeda? Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan beban. Tidak mikir ini itu lagi, tidak khawatir ini itu lagi, tidak pusing merencanakan, tidak pusing dengan karyawan, tidak pusing dengan target, tidak pusing dengan kenaikan penjualan dan kenaikan pendapatan, tidak khawatir dengan kerugian. Banyak hal yang ikut hilang, termasuk beban-beban yang selama ini sungguh-sungguh menekan kita.
Dan bukankah kita bisa bersyukur karena kehilangan beban kita? Ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kehilangan status, kehilangan segala-galanya, itu juga berarti kehilangan beban, kehilangan pikiran, kehilangan kekhawatiran. Dan bahkan nantinya kita siap kalau semuanya itu juga akhirnya akan hilang. Toh cepat dan atau lambat tetap hilang. Hanya seringkali ketika kita mau pensiun atau sakit, kita tidak siap kehilangan. Itu masalahnya. Atau karena pandemi, kita tidak siap ketika kita kehilangan. Padahal kita pasti akan kehilangan, cepat atau lambat. Persoalannya adalah siap atau tidak siap. Karena dengan kehilangan itu juga, sebetulnya juga ada kelegaan. Kehilangan beban pikiran. Kehilangan kekhawatiran yang terus-menerus setiap hari membebani kita, menghantui kita. Nah, bagaimana kalau kita siap untuk melepaskan itu semua? Apakah berarti harus melepaskan semua pekerjaan, melepaskan semua identitas, melepaskan semua status? Bukan itu. Tetapi dengan membayangkan kita kehilangan segala-galanya atau benar mengalami kehilangan segala-galanya, sebetulnya ada yang tidak hilang, yaitu kita, saya yang kehilangan itu tidak hilang. Saya yang kehilangan beban pikiran itu tidak hilang. Saya yang ketambahan frustrasi itu tidak hilang. Saya yang bisa merasakan itu tidak hilang. Saya yang bisa sadar akan kesulitan itu tetap ada. Selalu ada sampai nanti. Bahkan nanti ketika kita tua, kehilangan pekerjaan karena usia, karena sakit, saya yang sakit, saya yang tua itu tetap ada. Dan saya bisa sadar akan tua saya bisa sadar akan sakit saya. Tetapi saya tetap ada. Dan saya tetap boleh silih berganti perasaan, merasa berarti, berganti dengan merasa tenang, merasa tidak berarti, berganti dengan merasa puas, merasa penuh utuh. Sayanya tetap ada di sana. Sayanya tetap bisa menyadari itu semua. Nah, bagaimana kalau sejak sekarang kita sudah kehilangan itu semua? Bukan dalam arti kehilangan secara nyata, tetapi kehilangan sebagai identitas, sebagai pribadi saya yang menyatukan diri dengan pekerjaan itu. Saya yang menyamakan diri dengan status itu. Saya yang menyamakan diri dengan jabatan itu. Dan kemudian saya melepaskannya. Tidak melekat. Saya ternyata tidak sama dengan status itu. Saya tidak sama dengan peran itu. Saya tidak sama dengan jabatan itu. Saya tidak sama dengan usaha itu. Saya tidak sama dengan pekerjaan itu. Saya memang masih bekerja. Saya memang memikirkannya. Tetapi saya tidak melekat di situ. Kalau hilang, puji Tuhan, saya kehilangan beban juga. Dan sayanya tetap ada. Bisa kerja yang lain, bisa tidak bekerja juga, tidak apa-apa. Karena saya penuh, utuh, masih bisa berbuat baik. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak harus bekerja loh ya. Tetapi saya tidak sama dengan pekerjaan itu. Kalau mendapatkan pekerjaan itu, kerjakan dengan baik, penuh syukur. Kalau kehilangan, lepaskan saja. Cepat atau lambat kita kehilangan juga. Bonusnya adalah kita lebih ringan dari beban-beban pekerjaan, beban-beban pikiran. Dan bisa lebih tenang. Karena saya
bisa melakukan apa saja untuk membuat hidup saya lebih bahagia. Bahkan saya juga bisa tidak melakukan apa-apa untuk bahagia. Karena saya sudah penuh, saya selalu ada. Saya selalu menyadari apa saja perasaan saya, pikiran saya. Saya bisa menyadari pikiran saya yang tidak bisa menyadari kesadaran saya. Karena itu, kalau kita bisa sadar bahwa kita penuh, utuh, sempurna, cukup, kita tidak terbebani oleh banyak pikiran, banyak pekerjaan, dan hidup mengalir secara segar, spontan, penuh sukacita, mengalir dari kesadaran akan kepenuhan, kesadaran yang penuh damai sejahtera. Kesadaran bahwa saya selalu ada, saya selalu cinta, dan selalu dicintai. Punya pekerjaan saya juga ada, tidak punya pekerjaan saya juga ada, kepikiran pekerjaan saya juga ada, kehilangan pekerjaan, kehilangan beban, apalagi saya selalu dicintai, saya selalu dikasihi, saya selalu diampuni, saya selalu disatukan dengan yang ilahi. Karena Tuhan sudah menjadi manusia, dan di dalam dirikulah Tuhan berinkarnasi. Dirikulah menjadi tahta Roh Kudus dalam kesempurnaan yang mampu menampung segalanya, bersyukur atas segalanya, bersukacita dalam segala hal. Karena itu, biarkan yang berlalu, berlalu. Biarlah hidup take care of our own life. Biarlah hidup mengalir spontan, penuh sukacita, penuh syukur, penuh kebahagiaan, mengalir dari cinta, mengalir dari Roh Tuhan sendiri yang adalah kesempurnaan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.